Tahun 2024 shelter bakal ditutup. Loh, kok bisa? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai rencana penutupan shelter oleh Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan. Buat yang belum tahu shelter itu apa, shelter itu biasanya disebut di Korea itu Oikuk Inryok Jiwon Sento kayak gitu, atau orang Indonesia sering nyebutnya dengan shelter, atau dalam bahasa Korea biasanya disebut sento kayak gitu. Jadi ini apa tuh shelter? Shelter adalah salah satu kayak semacam bantuan yang membantu antara tenaga kerja mengatasi masalah dengan perusahaan atau pengusaha. Jadi beliau ini menjembatani antara tenaga kerja dan pengusaha kayak gitu. Terus shelter ini tersebar di mana aja, hampir di setiap wilayah Korea Selatan ini ada shelter, dan di shelter ini ada perwakilan dari berbagai negara, termasuk salah satunya perwakilan dari Indonesia. Terus selama Mas Hartono di Korea itu pernah menggunakan shelter enggak? Tentunya ya pernah. Peran shelter di Korea itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman ada masalah atau ada problem atau mau tanya tentang sesuatu yang enggak diketahui tentang status, mungkin izin tinggali, status kontrak, status gajinya misal enggak beres atau gimana, ini bisa konsultasi ke shelter. Terus di tahun 2024 Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan ini berencana untuk menganggarkan 0 won untuk shelter atau mau ditutup. Loh, kok bisa? Aku nggak tahu latar belakangnya apa, kenapa kok dianggarkan 0, karena itu juga tentunya berkaitan dengan internal APBD Korea mungkin ya, atau APBN, aku juga kurang paham. Tetapi di sini tak pikir bahwa penutupan shelter ini akan sangat berdampak bagi para pekerja asing, khususnya Indonesia, pada umumnya 16 negara yang ada kerjasama, karena semua negara hampir ada perwakilan kecuali Timur Leste. Timur Leste itu masih gabung sama Indonesia kayak setahuku sih kayak gitu. Terus untuk tahun depan ini jadi tutup nggak Mas? Untuk jadi tutupnya aku juga mengikuti perkembangannya dari awal. Sebenarnya pas dulu ada kabar baru mau ditutup, aku mau speak up, tetapi waktu itu karena aku sibuk bolo, makanya saat ini baru sempat untuk speak up. Dan di sini setelah tak lihat perkembangannya, waktu itu ada rencana untuk penutupan dari shelter-shelter ini mengadakan sebuah petisi, tentunya karena berawal dari keberatan para pekerja asing pastinya. Di sini dari seluruh petisi yang terkumpul ini, di sini ada sekitar orang Indonesia ini yang mengisi 2000-an lebih, belum dari negara-negara yang lain kayak gitu. Dan petisi ini masih bisa diisi secara terus-menerus, dan beberapa waktu lalu temanku juga ngabari bahwasanya beliau, temanku ini, datang ke shelter untuk ngisi petisi, sekaligus dia kan setiap hari Sabtu ini ada ke shelter untuk belajar bahasa. Oh iya, selain tadi bisa untuk konsultasi, di shelter biasanya juga disediakan berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang bisa untuk mengembangkan potensi teman-teman. Mungkin ada belajar keterampilan tentang, waktu itu ada komputer, ada terus ada keterampilan untuk bikin vlog, bikin video, ini ada. Kemarin ada juga latihan untuk barista, ada juga pelatihan untuk nyetir forklift, tentunya dikasih lisensi juga. Selain itu ada juga nyetir apa itu itu loh yang alat berat, terus kayak gitu pakai ada banyak loh. Bahkan kemarin juga yang terakhir tak lihat itu ada acara untuk melatih keterampilan untuk bikin sound dari kayu kayak gitu. Pura keren loh yo, iso nyaringi Brewo Audio. Setelah nanti teman-teman pulang di Indonesia, tentu yang menggunakan shelter ini bisa dimanfaatkan setelah pulang ke tanah air. Emang tujuannya kayak gitu. Tetapi tak jarang orang Indonesia ya jarang yang ikut kayak gitu. Bahkan
berapa waktu lalu juga ada acara liburan bareng-bareng dari shelter ini, entah liburan kemana kayak gitu, dan ini liburannya gratis bolo. Selain itu nanti setiap pergantian musim biasanya juga ada kayak festival yang diselenggarakan shelter, biasanya namanya Tamunwa Ceyuk Dwi kayak gitu, atau Ceyuk Hui gitu, apa-apa gitu, pokoknya lah perkumpulan antara semua budaya. Ada yang dari Indonesia, dari Vietnam, dari Thailand, dari mana-mana itu nanti mengadakan pertunjukan di situ, terus nanti dapat hadiah. Selain itu juga ada juga lomba kayak nyanyi kayak gitu, jadi menunjukkan talent bolo-bolo semuanya. Jadi buat bolo-bolo yang mungkin saat ini di Korea terus nggak mau shelter ini ditutup ya, tentunya jangan sampai ditutup lah, karena peran penting shelter ini emang dibutuhkan sebagai pendamping tenaga kerja asing di Korea, khususnya Indonesia bolo. Soalnya misal kita menghadapi kayak mandor, kadang kan ada mandor yang ruwet atau bos ruwet kayak gitu, tanpa shelter kita ya bisa apa bolo. Emang ada sih bayar pengacara, tetapi untuk pengacara ini kan butuh duit lagi, dan tak pikir pengacara juga sekarang mahal-mahal bolo, nggak ada pengacara yang murah. Ada pengacara murah juga ruame Nepal antri banget, belum tentu kepegang kayak gitu. Makanya bolo-bolo sempetin untuk ngisi petisi, karena tadi aku ngecek juga masih bisa ngisi petisi, dan keputusan untuk penutupan shelter ini belum final, belum ada pengumuman lagi. Semakin banyak orang yang ikut petisi ini maka akan semakin bagus kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oh ya, buat bolo-bolo yang mau tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar atau DM di Instagram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.